warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu dengan Bapak Slamet Daraini yang beralamat Kalipan, Sutajayan. Beliau ini adalah penyuluh agama Islam di Kabupaten Blitar. Nah, pada pagi ini topik pembahasan kita ialah mandi besar di saat puasa. Mungkin kan kita itu masih belum tahu ya hukumnya itu gimana sih, terus sah apa enggak puasanya. Marilah kita ulas berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa dimanapun berada yang berbahagia dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini kita ingin membahas tentang mandi besar, bagaimana harus kita lakukan ketika saat kita puasa. Sebelumnya kita membahas tentang pertama mandi. Mandi itu kalau dalam bahasa Arabnya, bahasa kitabnya adalah al-ghusl. Al-ghusl berarti sayalan, mengalirkan air. Artinya mandi itu adalah mengalirkan air ke seluruh bagian tubuh, seluruh bagian tubuh yang luar. Misal dari kepala dan seterusnya, artinya seluruh bagian yang luar ini semua wajib teraliri oleh air. Ini yang pertama. Yang kedua, dan mandi ini wajib dilakukan karena beberapa sebab. Di antaranya ini yang khusus untuk perempuan, ini ada 3. Pertama karena sebab haid. Artinya ketika seorang perempuan menstruasi atau haid dan darahnya ini sudah berhenti, benar-benar berhenti, ini sudah diwajibkan mandi. Namun kendalanya ketika dikaitkan dengan puasa, jika berhentinya haid ini malam hari, kemudian paginya harus puasa dan malam waktunya sudah habis, ini bagaimana puasanya? Ini nanti yang kita bahas. Kemudian sebab yang kedua adalah nifas. Juga ini dialami oleh perempuan yang baru melahirkan dan rahimnya sudah bersih. Setelah bersih ini wajib mandi nifas. Yang ketiga untuk perempuan juga ini wiladah. Artinya setelah perempuan melahirkan ini juga diwajibkan untuk mandi yang namanya mandi wiladah. Kemudian yang 2 ini laki-laki perempuan ini juga mengalami. Yang pertama adalah al-junub. Junub itu hadas besar. Kalau laki-laki bisa sebab keluarnya sperma dengan mimpi atau sebab hubungan suami istri, ini wajib iltiqaul khitana ini, ketemunya 2 alat dua kemaluan mewajibkan mandi besar. Dan yang satunya lagi adalah al-maut atau mati. Ini diantaranya penyebab-penyebab sehingga kita diwajibkan untuk mandi besar. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan mandi besar, ini 2 hal dan ini wajib dilakukan setiap mandi besar. Yang pertama, tentunya mandi ini merupakan ibadah. Dan di sini diwajibkan untuk niat, niat mandi besar. Artinya wajibnya atau furudnya yang harus dilakukan pertama niat. Bagaimana niat ini dilakukan? Niat mandi besar ini dilakukan ketika membasuh bagian badan yang pertama kali. Artinya membasuh bagian anggota badan pertama kali. Bisa dimulai dari kepala, bisa dimulai dari dada, bisa dimulai dari kaki sebenarnya. Namun yang paling afdol ketika membasuh dan memulai niat ini harus dimulai dari bagian kepala yang atas. Ini yang afdol atau yang paling baik. Itu yang pertama niat. Dan niatnya macam-macam. Niatnya bisa niat menghilangkan hadas haid, menghilangkan hadasnya nifas, atau secara umum menghilangkan hadas besar. Kemudian kewajiban yang kedua yang harus dilakukan di saat mandi adalah tadi meratakan air ke seluruh
bagian badan yang tampak dari luar. Artinya bagian badan luar ini yang wajib dialiri oleh air. Dan ini yang banyak yang perlu diperhatikan, termasuk bagian-bagian sensitif yang sering orang tidak diperhatikan ketika mandi besar. Ini misal masrubah itu dubur. Mana batasan dubur yang wajib teraliri oleh air di saat mandi besar? Artinya ketika membasuh masrubah, ini cara bahasa Jawanya, semua orang itu diwajibkan ngeden. Ngeden itu supaya masrubah itu kantongan dubur itu loh. Dubur itu ketika didenkan, orang itu ngeden bahasanya, itu kan pasti mengembang. Dan yang kelihatan ketika mengembang ini termasuk bagian luar, dan ketika mandi besar ini wajib teraliri oleh air. Artinya seorang yang melakukan mandi besar, baik laki-laki ataupun perempuan, ini harus duduk jongkok dan itu masrubahnya didenkan lah bahasa Jawanya. Kemudian yang diperhatikan lagi ketika mandi besar, ini adalah bagian kerutan-kerutan badan. Misal orang yang terlalu gemuk sehingga lemaknya di perut itu banyak. Di perut banyak itu, kalau perut yang lembrek lemaknya, itu kalau kerutannya tidak dibuka, sehingga ini tidak teraliri oleh air. Artinya ketika bagian yang terjepit di kerutan ini tidak teraliri oleh air, berarti mandinya kurang atau rangkap mandinya tidak sah. Mungkin sementara itu dulu, nanti barangkali ada pertanyaan lagi yang perlu kita bahas lagi. Sementara kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin ada sedikit pertanyaan ya Pak. Nah, ketika mandi besar, apakah hadis kecil itu ikut hilang? Hadis kecil, iya. Oh ya gini, berarti ketika kita melakukan mandi besar itu biasanya kan ya juga pasti ada hadas kecil. Selain kita umpamanya satu kasus orang yang mandi besar karena hubungan suami istri misal. Pasti sebelum melakukan hubungan suami istri terjadinya pertemuan dua alat kemaluan, ini pasti kan ada sentuhan antara suami dan istri, sehingga ketika menyentuh istrinya ini terjadi hadas kecil. Dan ketika terjadi pertemuan iltiqa niku ketika terjadi bahasanya hubungan atau memasukkan alatnya itu terjadi hadas besar. Berarti gimana ini mandinya? Apa cukup diniati hadas besar, hadas kecilnya sudah hilang? Jadi begini dalam kasus ini ketika ada orang punya hadas kecil, kemudian dia juga hadas besar dan dia niat mandi hadas besar, sebenarnya sudah cukup dengan niat hadas besar, berarti nanti hadas kecilnya juga ikut hilang. Hadas kecilnya juga ikut hilang. Artinya ada satu kaidah, idza istama'a al-amroni walam yakhtalif maqsuduhuma dakhala ahaduhuma al-akhar. Jadi kaidah ini punya maksud ketika ada dua hal al-amroni tujuannya sama, artinya sama-sama menghilangkan hadas, maka salah satunya yang kecil ini bisa masuk include kepada yang besar. Artinya cukup niat hadas besar, ini hadas kecilnya hilang, asal selama mandi tidak melakukan hadas kecil lagi, sudah menyentuh kemaluan. Kalau gitu berarti kalau sampai proses mandi terjadi menyentuh kemaluan, setelahnya ya berarti ada hadas kecil lagi dan ini wajib wudu. Nah, selanjutnya Pak, ini bagaimana niat orang yang mandinya itu mandi junub dengan mandi haid itu bersamaan gitu? Oh gini ya, gitu ya. Terima kasih. Jadi banyak kasus misal ada orang perempuan ini mandi junub dan mandi haid ya. Orang perempuan ini berhubungan suami istri kan berarti punya hadas guna jinabat ya, punya jinabat. Kemudian belum sempat mandi, dia sudah kedatangan haid. Kan ketika haid masih berjalan ini dilarang untuk melakukan mandi besar. Artinya mandinya menunggu sampai nanti haidnya selesai, sampai haidnya
haidnya selesai baru boleh mandi junub sekaligus mandi haid, sekaligus mandi haid. Berarti nah dalam kasus ini bagaimana niat mandinya? Apa harus niat dua-duanya, mandi junub dulu kemudian mandi apa? Mandi haid. Ini sebenarnya tetap kembali ke kasus yang awal tadi. Ada dua hal yang punya tujuan yang apa? Sama. Nanti satunya bisa include kepada yang lain. Ini bisa diniati mandi haid, juga bisa diniati mandi hadas besar. Ini tambahan seperti judul saya tadi, ketika kita semuanya dilakukan dalam bulan apa? Ramadan. Apakah kita boleh mandi atau bagaimana? Ketika semua proses mandi dilakukan bulan Ramadan, kita harus berhati-hati anggota-anggota yang apa? Anggota yang sensitif kemasukan air seperti apa? Telinga. Padahal telinga ini yang nampak dari luar ini harus teraliri oleh air. Nah, bagaimana caranya agar puasanya aman juga mandinya sah? Ini bisa kita dengan cara barangkali kalau ada bahasanya bak mandi yang besar atau jeding lah bahasa Jawa ini jeding. Itu bisa telinga kita masukkan ke air sampai terasa dingin atau yang lain. Terus sini juga begitu. Itu salah satu contohnya. Berarti kewajiban mandi ini puasa pun boleh dilakukan asal kita hati-hati. Dan ketika sudah hati-hati kok ada air yang terlanjur masuk, ini puasanya tidak batal. Terima kasih. Nah, adapun yang perlu kita garisbawahi adalah puasa itu tidak menghalangi ibadah yang lainnya. Ya, terima kasih atas sedikit informasinya ya Pak. Itu tentunya sangat bermanfaat banget bagi kita semua. Nah, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.